nggak sempet, Bionnya sering banget knock, makanya langsung di real life. Oke, dan kita langsung masuk aja pastinya di map kita yang paling mudah, yaitu Bermuda. iya, ini dia Bermuda. Itu sama seperti orang-orang yang tahun 90-an tapi masih mengaku muda. Karena kan dia map Gue masih paling nungguin tua. jokesnya nih, Iya tuh, map paling tua tapi namanya Bermuda. Ah iya gitu betul Iya, betul ya. Masuk. Masuk. Oke, ini dia kita akan melihat terlebih dahulu di mana masing-masing tim harusnya akan turun di kompon mereka masing-masing juga. Betul. Dan Clock Tower seperti biasa pertempuran antara Dewa dan Bigetron Delta tidak akan selesai, tidak akan usai dan mereka akan saling menabrak kembali. Siapakah yang bakal sampai duluan? Dewa lagi yang sampai duluan? Iya, Dewa selalu. ini kayaknya yang sampai duluan ya, karena Sam 13 langsung ambil ke area bawah, nggak mau untuk kontes di area rumah yang cukup besar. Naik Tapi ke atas. Sueb langsung dapat double vector kali ini. Yang mana satu dari satu menit, berapa menit satu, masih menit sabar, coba untuk mengocek terlebih dahulu, masih belum menit sasaran. Sueb dapetin 2 kali ini. 1 jam coba dilakukan, namun belum ada hasil. Sueb masih berdiri tegak dan masih cukup gigih untuk mempertahankan kompon mereka sehingga Dewa United harus dipulangkan di SC ke-12. Itulah celah lubang di atap, harus dimasukin kalau habis turun. Makanya dapetinnya double atau double vector, bisa langsung clear up orang-orang yang baru naik dari tangga. Dan itu strategi yang cukup matang. Pastinya Dewa United ke trigger. Kids, ayo dong Kids. Masa sih Kids main doang, kasih strategi dong. Gimana biar Betul. bisa lululantakan harta tahta dan clock towernya. Aduh, ini kayaknya besok Dewa nggak turun di Clock Tower ya. Supaya kalau hari ini poin mereka nggak sampai posisi ke-6 besar, gue yakin besok Bermuda nggak turun di Clock Tower. Ada Tapi kemungkinan seperti itu. Bisa jadi tetap pride-nya gede. Kalau misalkan Ya. pride-nya gede karena ya udah masih ada play-ins, nah baru play-insnya disungguhin. Oke, bisa. Masih bisa. Tidak ada yang bisa. tidak mungkin. Yang tidak mungkin itu adalah EVOS turunnya di Bima Sakti nih, kayak sekarang kita lihat. Bima Sakti akan Enggak, coba ini emang untuk kerjaan MGAT aja gitu kan untuk turun sembarangan gitu kan. Tapi oke, double glual, maksud gua satu glual bakal coba di-pop terlebih dahulu. Bakal ada seorang Uwai di sisi kanan. Kemudian di depannya juga ada satu player lagi dari Versander Storm yang sudah jelas MGAT gak bakal bisa kemana-mana juga karena resource keluar juga tadi minim banget. Dan sudah pasti MGAT akan ditumbangkan. But it's okay, no problem. Karena kemarin di Bermuda seperti ini juga gitu kan gaya main EVOS, dimana MGAT itu dilempar Clock untuk Tower. ke arah Clock Tower Ya. terus dapetin kill yang banyak banget. Untuk sekarang main ke Bima Sakti ternyata salah jalan karena teman-teman dari Versander Storm itu udah melakukan setup, bahkan lootingan mereka juga udah cukup lumayan untuk bertempur di jarak dekat. Mark 7 mini Uzi lah di pegangan dari seorang Ikal udah lumayan gitu kan untuk awal-awal kayak begini. Apalagi sekarang malah ada Jarsi juga yang akan mengalami pertemuan. Ya sudah mulai kebaca posisi seorang Ikal, tapi bahkan masih belum menaik sasaran. Nice. Langsung coba dimajuin di bawah bantuan sama seorang David. Namun ternyata kalau kita lihat ada Ektindir yang menutup jalan pergerakan dari seorang David. Mau harus terjatuh di sisi lain dari seorang Scooper akan memberikan tembakan bantuan dari jarak yang sangat-sangat jauh yang gua lihat-lihat ini tidak terlalu berdampak untuk kawan-kawan dari JRC. Scooper dan juga Y nampaknya harus mengambil jalan mundur nih Mbun. Jalan mundur harus. Kenapa? Karena sebenarnya GRC Maung berhasil untuk dilakukan reviving lagi. Oke, dilakukan reviving dan harusnya lootingannya masih cukup memadai ya di sekitaran mereka, apalagi dengan 2 orang mayat dari First Rider Storm. Dan sekarang kalau kita lihat berpeluangkah berhasil untuk mendapatkan 1 orang ke knockdown, tapi kita harus pertanyakan segimana banyak AR yang dipunya dari Scooper. Nah, nggak bisa berbuat banyak apalagi dengan posisi yang agak sulit. AUG dengan jarak seperti itu, apalagi minim juga resource-nya. Dan sekarang kita bakal lihat Storm Uwai yang tadi mencoba untuk menggunakan 1 revival spot, tapi posisinya udah langsung terpantau sama saudaranya sendiri nih. Betul, ini Y udah berhasil ngidupin 2 kawannya ya. Sayang tadi Scooper nggak sempat dihidupin karena Scooper baru aja tumbang, kemudian udah dapat juga dari revival spotnya. Jadi hanya seorang David dan juga Ikal saja yang baru coba dihidupkan. Tapi Y serangan dari 3 arah sekaligus ya sedikit sulit lah. Apalagi kita tahu lah hanya bermain di sekitaran kompon yang terbuka seperti itu sudah pasti tidak akan ada kesempatan untuk Y bisa selamat. First Rider Eclipse lagi dan lagi membuahkan hasil yang menyegarkan untuk mereka gitu kan. Dan kita masih melihat, masih memantau terlebih dahulu ada seorang North kali ini yang akan coba turun ke rumah L. Apakah sadar bahwa ada penghuninya? Langsung disambut sama yang punya rumah. Kimira mau melawan 2 orang sekaligus.
Salah jalan nampaknya Kimira Wow pun harus tumbang. Acting Deer masih berada di rumah sabun. Coba untuk melarikan diri. Coba bisa berhasil kah? Enggak ternyata. Masih belum ketembak, masih belum kena sasaran juga. Dan kalau kita melihat kali ini Acting Deer bakal coba dicari serangan dari dua arah. Terjatuh dia dari serangan R20 karena ternyata ada yang coba join, itu dari serang Joel yang berada di sisi luar dari Bima Sakti kali ini. Bahkan dua player lainnya harus tumbang. Darkolo menyisakan seorang diri. Tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa untuk mundur. Time Thunder bakal coba dipencet, double glue wall coba di pop up terlebih dahulu. Rumah El akan menjadi arena pertahanan sementara. Tapi Kiba langsung dengan menggunakan target. Bahkan kalau kita lihat Kiba langsung berhasil mendapatkan satu player yang tersisa. First Rider Eclipse harus tumbang di posisi ke-11. Wow, ini anak-anak dari Eko sudah cepat ya untuk evaluasinya walaupun harus memakan waktu hari ketiga gitu. Dan sekarang kita udah ngelihat personil dari Eko Esport yang sudah mendapatkan 4 poin eliminasinya. Udah memasang hit list juga. Dan ketebaknya siapa yang ketangkap sama Jafra? Jafranya udah pasti terpantau. Deket-deket sama mereka lagi. Dan gua rasa sebenarnya Jafra udah tahu posisinya mereka sudah terlock, dan apakah Jafra bakal memutuskan ke area dari yang dimana mungkin Eko baru aja melululantakkan satu tim yang cukup kuat, yaitu First Rider Eclipse. Dan posisinya terlihat bahwa sebenarnya Jafra dan atau EVOS Esport lah ya, ini bakal coba untuk menjauh dari area anak-anak Eko, dan Eko ini juga tidak mau terlalu mendekat karena mereka sadar mereka baru aja melululantakkan satu tim, mereka masih harus regroup kembali, harus memasang strategi harus seperti apa, karena dengan jarak yang lumayan berjarak jauh akan ada gap yang dimana mungkin sangat diuntungkan dengan beberapa tappingan jarak jauh kalau misalkan harus memaksakan, dan itu artinya harus membuang resource yang banyak lagi. Perlu diingat dia baru aja ngelulantain anak-anak Eclipse yang notabene habis aja perang sama saudaranya, lootingnya udah minim, ditambah harus ditatakin Eko lagi, double team yang harus dihadapin, jadi mungkin resource-nya masih belum terlalu banyak. Namun kita langsung berpindah dulu karena masih ada RRQ yang harusnya mencoba untuk mendapatkan satu spot yang enak. Ini biasanya spotnya akan diisinya sama anak-anak dari Genesis Dogma ya. Cuman gue masih belum lihat ternyata Genesis Dogma berada di area pick, udah menguasai satu rumah yang dimana rumah ini akan menjadi rumah checkpoint ya, atau rumah transit dari tim-tim yang bakal coba untuk menuju ke area pick. Nah itu dia ya, jadi ini bisa jadi bakal cukup berbahaya. Bisa dapat dua keuntungan sebenarnya. Lo bisa dapetin cut rotasi terhadap banyak tim, tapi di lain sisi lo juga bisa jadi bulan-bulanan untuk tim-tim yang lewat gitu kan. Tapi oke, Kimira Wow baru dihidupin, posisinya kebaca sama Ses kali ini, langsung dilihat dan dicari. Kimira Wow pasti bakal tumbang juga pada akhirnya dan tidak bisa ngapa-ngapain karena berada di area pojokan tanpa adanya resource. Cuman di sini gue juga pengen ngucapin selamat datang buat yang lagi nonton nih di kolom komentar. Tadi kalau nggak salah ada Bang Regi, ada Bang Ledda juga gitu lagi pada mantau gitu kan untuk turnamen DGWB kali ini. Gokil banget. Selamat datang. Respect karena gue melihat antusias dari turnamen kan udah mulai panas lagi nih, entah dari komunitas, entah dari tim-timnya. Jadi gua harap dengan kedatangan para influencernya makin bikin semangat lagi untuk para penontonnya. Bang Ledda aja nggak komentar negatif guys, kalian jangan komentar negatif gitu kan. Betul, harus jadi ini ya, mengikuti cukup fokus ngedukung aja. Ya, harus mengikuti panutan yang memang berpositif vibes ya. Salah satunya Ledda karena sudah memberikan semangat juga pastinya. Betul, tadi lu lu semangatin EVOS. Oh iya, dia EVOS garis keras. EVOS garis keras dia garis keras banget. Kalau kemarin dia nonton di FFML, dia jersey-nya EVOS, duduknya di barisan EVOS garis keras. Oke, saya kira duduknya di barisan Ses Ultra. Enggak ya. Pengen ngelawan alam Bang Ledda. Oke. Lucu banget, tapi sebenarnya ya ada bukan lebih ke dewa. Dewa ya emang. Ya udah, kita move on dulu. Dan buat kalian para survivor juga sekali lagi gue ingetin, jangan lupa pencet tombol like-nya yang lagi nonton. Target like kita di hari ini itu 3.000 like. Bang, kenapa sih Bang harus mencet tombol like? Ingat, turnamen yang dilaksanakan oleh Dunia Games itu nggak cuma Free Fire aja, pasti di setiap turnamen yang diadakan juga ada datanya. Semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang nge-like, jelas itu bakal jadi data yang bagus untuk game Free Fire. Artinya mungkin nanti kalau penontonnya banyak, like-nya banyak, prize pool-nya dinaikin lagi. Amin. Terus pendaftaran registrasinya dinaikin lagi biar bisa makin banyak yang ikut dan segala macamnya gitu ya. Jadi bakal diimprove terus kalau kalian antusias ke turnamen dari Dunia Games. Apalagi game ini kan Free Fire, game tercinta kalian dan juga kita semua. Tapi gue melihat nampaknya Kimira Wow lagi-lagi baru dihidupin, ketemu lagi sama Ses. Jodoh gak kemana, Kimira Wow gak bakal lepas dari Ses dan diambil lagi, dimakan lagi. Nambah pundi-pundi poin eliminasi lagi ya. Ini kayak game kill jatuhnya. Dia kayak magnet ya.
Targetnya untuk anak-anak dari SES. Ketahuan loh di mana aja. Kalau nggak salah tadi di pinggiran mil. Betul. Ini udah jauh dari mil. Masih ketemunya juga di satu masih orang iya. lagi. Gokil sih Kimira Wowo sih bisa apa ya? GBK bagus juga sih. Bagus. Jokesnya bagus. Tapi kalau kita perhatikan kali ini Genesis Dogma harus ditatakin satu persatu oleh SES Jojo, yang dimana tadi Jojo udah langsung melakukan ending terhadap satu personil dari Genesis Dogma, dan kita masih belum melihat strategi apakah yang akan dilakukan. Kemungkinan untuk posisi yang seperti ini crowded di area pick udah pasti zonanya ke sini dong. Makanya udah banyak banget tim-tim yang coba untuk holding position, udah mencari kompon yang cukup enak dan nyaman. Apalagi ini Onyx udah kebaca ya, dia sudah mencoba untuk memasukkan satu vehicle ke dalam area mereka. Namun kita beralih dulu di area Bima Sakti Strip nih, masih ada Aimgat yang sudah langsung terkena knockdown dengan sakitnya. Tembakan yang akan diberikan oleh Force Rider masih dicoba untuk dilakukan reviving, harus reset dengan cepat. Kenapa? Karena sebenarnya kelihatan nggak hanya Force Rider aja di sekitaran mereka, masih ada Eko juga yang lagi mencoba menunggu momentum kapankah tembakan jarak dekat dari antara kedua tim ini akan terbuka begitu aja. Namun kalau kita lihat satu tappingan masih miss dari seorang Abak. Oke, masih mencoba untuk mencari informasi. Sebenarnya itu nggak miss, masuk, tapi masih belum dilakukan tembakan untuk 2 kali tembakan yang masih masuk ke dalam anak-anak First Rider. Betul, itu dia masih belum mengenai sasaran dengan cukup sakit gitu kan, masih kena badan juga, but it's okay. Dari seorang Bion udah mulai dapetin 1 poin eliminasi tambahan. RGS bakal coba dibuka, Y harus coba bertahan di dalam satu rumah yang memang nampaknya akan sulit untuk ditahan kalau tidak ada glue wall, bakal mudah banget untuk dimasuki ini ya. Sedangkan Scooper kali ini masih coba untuk bermain dengan cukup santai nih ya. Kenapa tuh? Kenapa? Gua ngeliat tadi di kolom komentar ada yang komen Evos Aleda itu kombinasi antara Aleta dan Leda. Oh iya, boleh. Oke, ini dia ada pertempuran juga yang terjadi antara Sensal Mike dan juga Genesis Dogma. Genesis Dogma tidak sempat memberikan perlawanan, bahkan ada seorang Bion yang ikut campur di antara pertempuran tersebut. Kali ini akhirnya akan bertemu lagi antara EVOS dan juga SIS, karena sekarang Aimgat sadar bahwa di atas kepala mereka, di atas kepala EVOS itu ada SES yang bakal coba untuk menghajar ke arah mereka. Tapi dari arah zona ternyata tidak masuk ke area Bima Sakti, berada di area perbukitan, dan teman-teman dari EVOS maupun First Rider harus segera naik dan melawan SES untuk bisa masuk dalam zona berikutnya. Tapi kalau kita lihat Abax harus terjatuh, bahkan kalau kita perhatikan kembali Aimgat mau tidak mau harus mengurung diri pelan-pelan, namun SES sudah mulai turun di mana parah, berhasil menerbangkan seorang Bion kali ini. Jafra coba untuk memberikan backup tapi tidak terlalu berdampak, tembakan-tembakannya masih belum ada yang menaik sasaran, bahkan glue yang begitu banyak membuat dari seorang Jafra harus kehilangan fokus, kehilangan vision. Hati-hati, granat yang untung saja tidak masuk sehingga Jafra masih bisa bertahan untuk berada di dalam rumah sabun nih, Bun. Oke, namun sisi lain juga masih ada 1 orang dari GRC yang sedang memantau keributan di area pinggiran dari Bima Sakti Strip. Sebenarnya kelihatan ya posisi agresif dari tim SES. Kenapa? Karena sebenarnya mereka sudah dapetin area patahan yang cukup nyaman, tapi mereka terlalu masuk ke alam yang dimana mungkin masih ada anak-anak dari EVOS, dan itu akan mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi kalau misalkan sukses untuk mendapatkan poin eliminasinya. Namun First Rider pun harus dibungkam dulu di STK 8, dan sekarang kita bakal lihat 1 poin eksklusif sudah diamankan oleh anak-anak dari EVOS Esport, dan kita bakal lihat strategi dari EVOS yang sebenarnya mereka mau coba untuk nge-flanking ke arah sebelah kanan, tapi perlu diingat di sebelah kanan masih ada Eko Esport yang sembari dari tadi belum mau meninggalkan pergerakan dari Bima Sakti Strip. Aduh, itu yang jadi masalah ya. Tian turun-turun, langsung coba untuk mengajar, coba untuk nge-backstep, dan berhasil mendapatkan 1 orang Jojo. What a play! Bion yang baru saja dihidupkan kembali langsung mendapatkan kesempatan untuk membalikan keadaan pada saat EVOS yang hampir saja terkurung dan kalah sama SES. Tapi hal tersebut dipatahkan oleh seorang Bion kali ini, dan sekarang jalan terbuka untuk masuk dalam zona berikutnya. EVOS sudah mulai naik alon-alon, namun di samping kanan mereka ada macan muda yaitu Eko Esports kali ini yang bakal coba dicari. Tapi ternyata Abang harus tumbang di tangan seorang Shiba. RRQ dan juga Odi juga saling bertemu. Buya, double handgun masih belum mengenai sasaran. Odi Golipus juga harus diratakan kali ini. Legalat cukup nyayur. SES Alpha juga harus menghilang di posisi ke-6. Bahkan Morph juga harus di posisi ke-5. EVOS juga harus menghilang di posisi ke-4 di tangan Eko Esports yang sekarang mulai panas. 10 poin eliminasi berhasil dikantongi lawan mereka Navigator dan juga RRQ. Apakah yang akan dilakukan oleh RRQ? Nampaknya mereka akan coba ikut join ke dalam pertempuran atau bermain objektif, karena Navigator masih menahan diri, masih menahan pergerakan dari RRQ
para Eko agar Eko tidak bisa join ke dalam circle yang sudah ditentukan ya. Wah, ini kayaknya nggak akan bernapas dengan lama ya. Anak-anak dari Bigetron posisinya udah kalah jumlah dan mereka resource-nya sangat minim. Tidak ada glow, tidak ada granat, dan perlu diingat ini 2 orang yang udah masuk begitu aja. Dan untungnya masih ada dalam bantuan dari RRQ, yang dimana RRQ bakal mencoba untuk spray down ke arah depan. Anak-anak Eko nampaknya udah mulai sadar. Sudah ada tembakan-tembakan serangan dari atas. Objektif seperti apa bakal coba untuk menerobos satu combo dari Bigetron. Langsung diterobos begitu aja. Jadi kita bakal lihat ini dia Kima yang sudah mulai terkena knockdown. Ada bala bantuan nampaknya ke dari atas, belum ada berpengaruh. Namun kali ini Eko 3 orang sudah terkena knockdown. 1 orang yang tersisa dari ini dia. Kita bakal lihat Eko harus pulang karena zonanya udah sakit banget dari ini Buya untuk RRQ. RRQ Kazu berhasil mendapatkan booyah luar biasa.